Itu Allah izinkan ngelihat semua orang yang pengen bahagia dengan berbagai macam cara. Bandar judi yang jauh lebih kaya dari gua, malah dia pengen tidur harus pakai pil tidur. Tanpa pil tidur dia nggak bisa bingung, nggak bisa tidur. Dia cekin cabut, janjian sama psikiater karena berapa hari nggak bisa tidur. Ketemu sama yang istri diminta cerai ke suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Di sana ada. Wow. Mungkin mobil ke-1 sampai ke-4-nya mobil Hot Wheels ya, atau mainan Tamiya gitu ya. Kesel. Makanya mungkin dia kesel ya. Ketemu sama yang beberapa di sana dari dunia entertainment, artis yang bunuh diri ada, yang stres sampai ya kecanduan narkoba ada. Sehingga loh, kalau memang itu semua sumber kebahagiaan tuh kenapa udah punya itu semua aja masih kayak gitu ya. Dan kalau bahagia dari tampan, cantik, rupawan ya sama ya, artis juga pada kawin cerai padahal cantiknya iya, tampannya iya, sehingga kita di situ diizinin ngasih ngeliat kayak oh nggak bahagia. Bahkan yang beberapa hal yang unik kayak ada perempuan umur 34 tahun lagi ngobrol sama temennya, lagi berbicara tentang aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Padahal hidupnya luar biasa mewahnya, cuman mereka bisa setidak bahagia itu, sehingga akhirnya mikir nyari bahagia dari mana berarti ini ya. Akhirnya dapat 2 kesimpulan. 1, anak kecil yang bahagianya tanpa batas, tanpa alasan. 1, anak kecil. 2, katanya orang yang ketemu sama Tuhannya dalam hatinya ya. Masalahnya kan kita nggak bisa balik lagi jadi anak kecil. Tapi kalau memang dipikir, iya, anak kecil habis benjol sama temennya 5 menit kemudian juga main lagi. Dan itu bukti bahwa manusia aslinya itu mudah banget berbuat baik ya. Yang malah berantem malah orang tuanya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa kamu main lagi? Anak kecil nggak punya itu semua. Aku udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, aku pengen main lagi. Dan fakta bahwa kemarin diundang pengajian di SCBD ya, di situ dengan orang dengan mobil mewahnya, gedung-gedung tinggi, turun dengan pakaian necis, tapi senyumnya pahit semua. Sebagaimana senyumnya orang yang udah gede lah. Senyum-senyum yang mikirin cicilan, mikirin macam-macam gitu. Nggak bisa selepas anak kecil. Ya. Salah satu yang dijadikan pelajaran di situ adalah anak kecil itu mereka bisa semudah itu bahagia. Gue menyimpulkannya ya, gue menyimpulinnya kayak mereka belum punya pesaing Allah di hatinya. Meskipun mereka nggak ngerti Allah ya. Mereka dari awal nggak ngerti itu. Dan kita pernah berada di posisi itu karena kita lahir nggak langsung segede ini kan. Dan ketika kita udah gede, kita mulai ngerasain yang namanya, oh gini ya rasanya punya duit, oh gini ya rasanya populer, oh gini ya rasanya punya jabatan. Sehingga itu menjadi standar di diri kita, sehingga akhirnya kita dikurung oleh keinginan kita sendiri. Bahagia itu nanti kalau aku udah punya rumah di perumahan itu, bahagia tuh nanti kalau aku udah punya uang sebanyak dia. Salah satu kenapa Islam sebetulnya, izin nggak apa-apa jadi nyambung ke Islam ya, karena memang ketika dulu nyari kebahagiaan, udah coba nyobain itu semua dan sekeliling udah coba ngejar dari itu semua nggak bahagia juga. Salah satunya Islam tuh katanya melepaskan perbudakan, dari yang perbudakan secara nyata orang bisa diperjualbelikan, tapi termasuk salah satunya adalah ia bisa membebaskan manusia dari diperbudaknya dia itu dari keinginan-keinginan dia itu tadi. Ketika akhirnya manusia sudah dilepaskan dari itu semua, maka ya udah akhirnya lepas dari bahagia yang jadi tanpa alasan, berbuat baiknya jadi tanpa alasan. Sehingga itu pun akhirnya menjawab kenapa ya orang-orang yang soleh zaman dahulu, baik di kepercayaan manapun, ketika akhirnya dia sudah dapat ke arah sana, kok dia pahalanya lebih banyak, dosanya terampuni lebih sedikit, ujiannya lebih parah dari kita, tapi berbuat baik lebih banyak dari orang lain. Kenapa mereka sebegitunya? Karena dari awal di hatinya nggak ditaruh pesaing-pesaing Allah, cuma Allah doang. Berbuat baik murni karena Allah suka, udah gitu aja. Mau satu dunia cinta Allah nggak suka, dia nggak bisa bahagia. Dan bukan berarti kalau udah nyampe situ dia nggak bisa sedih, nggak bisa kecewa. Bisa sedih. Sedihnya satu, ketika dirinya tidak jadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan juga bahagianya dan juga kecewanya, marahnya satu, ketika misalkan Allah dan Rasulnya yang dihina. Pola pikirnya berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang menjadi bertanya sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Enak banget hidup kayak gitu ternyata.